Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMPDT Pi Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih kabar sahabat Pi Podcast? Mudah-mudahan hari ini Allah senantiasa beri kesehatan ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada episode hari ini. Insyaallah saya Widya Nur Erviana akan menemani podcast pada hari ini, yang mana hari ini kita akan membahas tentang hal yang disukai oleh muslimah di seluruh dunia ya, apalagi kalau bukan tentang menjaga kesehatan kulit. Sehingga hari ini kita akan membawakan sebuah tema, yakni menjaga kesehatan kulit gaskuy gitu ya. Insyaallah hari ini kita tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ahli dalam bidangnya. Beliau adalah seorang dokter dan juga seorang entrepreneur yang memiliki salah satu brand skincare nih, Aulia Skincare. Siapa lagi kalau bukan Dr. Aulia Fadilah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya semoga nular nih ya kepada penonton Pi Podcast hari ini. Dok, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir pada hari ini di tengah kesibukan dokter. Sebelumnya kesibukan dokter apa aja nih? Dengan senang hati datang ke sini. Alhamdulillah kesibukannya sehari-hari sebagai owner Aulia Fadilah Skincare, sebagai ibu rumah tangga juga beranak 3, juga sebagai dokter secara bersamaan. Masya Allah, wanita hebat ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Begitu tadi dok di awal sudah disebutkan bahwasannya tema pada hari ini adalah menjaga kesehatan kulit gaskuy gitu ya, digas gitu ya. Dok, sebelumnya seberapa penting berpenampilan menarik dan juga memiliki kulit yang glowing gitu? Penting banget ya untuk berpenampilan menarik dan glowing, karena pertama yang kita tampilkan tentang kualitas diri kita adalah penampilan kita. Ketika diri kita menampilkan penampilan yang menarik dan glowing, kita itu menyeratkan diri kita itu seorang profesional, seorang yang percaya diri, seorang yang trust gitu, dan seorang yang worth gitu di mata orang-orang. Dimana ketika kita memiliki jiwa yang profesional, terpercaya, kita tuh bisa apa aja gitu, bisa mewujudkan impian kita, bisa berbisnis, bisa menjadi seorang profesional yang handal, dan enak banget kalau kita sudah menjadi orang yang profesional. Yang kedua, kita juga bisa jadi orang yang percaya diri dan mudah untuk mewujudkan impian kita, karena ketika kita ingin mewujudkan impian kita, termasuk santri SMP, ya SMA, pelajar, atau ibu-ibu, atau seorang profesional kayak kita gitu ya, kita wajib memiliki kepercayaan diri untuk mewujudkan impian kita. Ya, berarti salah satunya adalah first impression orang-orang kalau ketemu kita itu betul banget. Percaya gitu ya bahwa kita adalah orang yang profesional gitu ya, didukung dengan penampilan yang glowing dan menarik gitu ya, kulit yang sehat. Betul sekali. Lalu dok, definisi dari kulit sehat itu seperti apa? Apakah tadi kulitnya yang glowing, yang putih, atau yang kayak gimana dok? Iya, tadi kita kalau sudah percaya diri itu penting banget karena untuk mewujudkan impian kita. Dimana kalau kita insecure, kita itu jadi nggak bisa menampilkan diri kita yang terbaik gitu ya. Jadi bukan be yourself, tapi be best yourself. Tampilkan diri kita yang terbaik, best dari kita. Dan tampilkan yang terbaik dari kita itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh perbaikan setiap harinya. Untuk menampilkan diri yang percaya diri, jauh dari insecure, tentunya kita harus memiliki kulit yang sehat ya. Karena kulit glowing itu adalah cerminan atau bonus dari kulit yang sehat. Nah, ciri yang kulit yang sehat itu yang pertama, warnanya cerah merata. Jadi kalau putih-putih, kalau sawo matang gitu ya. Jadi glowing itu bukan berarti harus putih kayak piring yang bersinar gitu. Enggak, tapi glowing itu maksudnya cerah merata. Atau kalau misalnya emang warnanya sawo matang, ya sawo matang tapi merata. Jangan ada putih-putih. Suka ada kan yang kayak gitu ya. Terus yang kedua, tidak ada jerawat, tidak ada beruntusan, tidak ada komedo. Walaupun kalau memang ada, ya itu bagian dari kulit yang berminyak. Itu biasanya memang ada jerawat, ada beruntusan. Terus kalau mau mens ya itu it's okay ya. Karena respon kulit kita juga bisa menimbulkan jerawat kalau lagi juga mau mens, kalau perempuan itu ya. Terus yang ketiga, pori-porinya cukup ya. Pori-porinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil.
Terus sekresi kelenjar minyak sama sekresi airnya, kelembabannya maksudnya cukup. Jadi seimbang. Tidak terlalu berminyak, tidak kering. Jadi kelembabannya cukup. Itu ciri kulit yang sehat. Baik dok, dilihat gitu ya, muslimah Indonesia itu banyak sekali permasalahan, terutama di kulit wajah gitu. Salah satunya adalah mau semahal apapun skincare gitu ya, sebaik apapun skincare, tapi kalau skin barriernya nggak baik, itu juga percuma gitu ya dok ya. Lalu gimana cara membuat skin barrier kita untuk baik gitu dok? Iya, jadi permasalahannya tuh ragam permasalahan wajah di Indonesia itu banyak ya. Salah satunya kalau skin barrier rusak itu bisa jadi jerawat, iritasi ya. Bisa juga kalau skin barrier rusak itu yang dirusak di bagian epidermis, misalnya karena matahari, bisa juga jadi flek hitam. Jadi permasalahan di Indonesia itu kulit wajahnya, kalau anak santri biasanya wajahnya kusam ya, terus wajahnya jerawat, beruntusan, komedo gitu. Terus kalau seusia 30 ke atas mungkin orang tua santrinya itu biasanya flek gitu ya. Itu biasanya permasalahan kulit di Indonesia. Skin barrier rusak itu bisa jadi macam-macam kan ya masalahnya. Jadi aku runut si permasalahan wajahnya ya, bukan ke skin barriernya. Mulai dari jerawat, komedo, beruntusan. Kalau jerawat, komedo, beruntusan itu diakibatkan karena salah satunya pori-porinya besar. Jadi kalau kulit normal itu kan pori-porinya cukup, terus rambutnya ada keluar, kan kita ada rambut-rambut ya. Di kulit itu sebenarnya ada rambut. Makanya kadang ada kumis, ada coba kita lihat aja tangan kita ada rambutnya. Karena memang buat ya bukan bulu sih, kalau bulu beruang ya. Oh ini namanya rambut ya? Iya, rambut kulit kita emang melindungi kulit kita dari bakteri segala macam ya, parasit, virus. Jadi Allah emang menciptakan kita itu sesempurna ini gini ya gitu, sempurna ini ya. Jadi Masya Allah rambut ini juga melindungi kita dari serangan luar gitu. Nah kalau si pori-porinya besar terus ada penyumbatan, itu terjadilah yang namanya komedo, beruntusan atau jerawat. Kok bisa? Jadi ketika pori besar, terus apa yang menyumbat? Yang menyumbat itu biasanya sekresi minyak berlebih. Jadi si minyaknya karena berlebih jadi numpuk, jadi nyumbat. Terus juga mungkin ada kotor-kotoran, nggak rajin pakai facial wash ataupun pakai toner, jadi numpuk juga si kotoran, debu misalnya. Sel kulit mati yang numpuk juga bisa bikin nyumbat. Jadi ketika sumbatan sel kulit mati, terus kotoran, debu segala macam, sama minyak yang numpuk, dan terus pori-porinya besar, akhirnya gampang kesumbat kan kalau besar. Terjadilah yang namanya komedo. Pertama komedo putih dulu. Komedo putih itu seperti yang diperejelin, kalau dipencet diperejelin. Bahasa Sunda banget ya guys. Jadi kalau diperejelin itu keluar kayak nasi gitu kan. Biasanya di hidung ya dok? Iya, itu komedo. Nah, terus kalau si komedonya ini dibiarin yang putih, komedo putih tuh white head, didiemin jadinya black head, jadi hitam. Itu ibaratnya kayak apel tuh udah dikupas, lama-lama kalau didiemin menghitam. Sama juga kayak komedo. Komedo kalau udah hitam itu susah hilang. Kalau masih putih ya, masih white head, itu tinggal rutin aja pakai cuci muka sama toner, itu bisa bersih. Tapi kalau udah black head, kayak apel, emang bisa diputihin lagi? Enggak ya, karena sudah teroksidasi. Iya. Jadi komedo hitam ini cukup sulit untuk hilang. Kalau didiamin lagi bisa jadi jerawat. Nah kalau saya sih jerawatnya kalau mau mens ya biasanya. Dan faktor jerawat banyak, bisa salah satunya karena mau mens nih. Kalau udah ada tanda cinta mau jerawat ini, oh berarti bentar lagi aku mau mens gitu biasanya. Udah ada alert. Tanda-tanda ya? Iya, tanda-tanda sensitif. Betean, moody, oh aku mau mens gitu ya. Masya Allah gitu ya, Allah tuh sempurna banget ya nyiptain kita. Ada hormon, ada mood, ada segala macam. Yang perempuan itu, muslimah itu unik banget gitu ya Allah ciptain. Sampai ada jerawat juga ada jerawat papul gitu ya. Kalau papul itu nggak ada nanahnya, nggak ada putihnya. Jerawatnya bisa kecil-kecil gitu. Terus kalau jerawat yang ada nanahnya, dia memanggil sel darah putih, terus memanggil bakteri, ada bakterinya sehingga besar dan ada nanahnya, juga lebih nyeri ya biasanya gitu. Itu kalau jerawatan ya, otomatis kalau lagi kayak gitu pasti skin barrier juga rusak. Iya. Terus solusinya nanti di akhir ya, ini aku masih permasalahannya dulu, tadi nanya solusi kan. Nah terus permasalahan yang kedua itu tentang flek ya. Flek itu biasanya terjadi karena tidak melindungi wajah dari matahari.
Jadi sinar UVB masuk aja Masuk ke langsung, wajah. ya. Sedangkan sinar UVB ini merusak si epidermis sama dermis. Kalau epidermis yang dirusak itu melanin. Jadi kalau kita kena matahari, Allah itu sebenarnya melindungi kita dengan yang kita punya namanya sel melanin yang mewarnai kulit kita, itu dipecah terus naik ke atas, teroksidasi juga. Kalau dipecah tuh teroksidasi. Nah tadi kan kalau udah teroksidasi, dia tuh jadi dipecah jadi hitam, lebih gelap. Jadi menghitami kulit. Jadi gimana, bisa hilang nggak tuh si flek ibu-ibu yang udah usia 30-40? Yang nggak akan bisa hilang karena sudah permanen, sudah zat aktifnya sudah teroksidasi. Jadi udah aktif gitu, zat aktif sudah teroksidasi ya nggak bisa dihilangin kecuali dipudarin saja. Hanya Makanya yang SMP ini Masya Allah kalau merawat kulit dari sekarang bagus nanti, jadi wajahnya kayak artis Korea gitu kan, glowing iya. Jadi harus terlindungi dari sekarang karena sinar UVA ini kan merusak si melanin, jadi ada flek atau jadi kusam. Terus kalau merusak dermis, di dermis itu banyak cairan, ada kolagen, ada hyaluronet, ada jaringan fibrin, di mana di situ tuh jadinya kenyal-kenyal gitu. Nah, kebayang nggak kalau si dermisnya itu dirusak sama sinar UVB? Kalau dirusak sama sinar UVB itu jadinya si cairannya berkurang kan? Si cairan yang ada di dermisnya. Jadinya apa? Kerut-kerutan. Jadi ada pengerutan. Kerutan halus. Iya, kerutan halus. Penuaan dini gitu kan. Terus apa lagi ya? Jadinya minyaknya juga jadinya banyak, yang berminyak tambah berminyak, yang kering jadi tambah kering. Terus apa lagi? Dan bisa juga jadi kanker kulit, karsinoma gitu, karsinoma kulit. Jadi penting banget untuk melindungi wajah kita agar skin barriernya itu terjaga. Jadi sebenarnya skin barrier itu dijaganya itu ya dengan usaha kita. Nanti solusinya usaha kita di bawah ini gitu. Iya, betul. Banyak banget sekali ya dok efek dari skin barrier yang rusak tadi ya, menimbulkan beberapa permasalahan kulit di muslimah Indonesia gitu ya khususnya. Salah satunya adalah tentang kulit berminyak nih dok ya. Gimana nih tips dan solusinya untuk mengatasi kulit berminyak? Ya, kulit berminyak ya. Biasanya kulit berminyak ini pori-porinya besar yang tadi aku bilang ya. Terus sekresi minyak berlebihan sehingga ketika minyaknya itu menyumbat pori, jadinya jerawat, komedo, beruntusan, dan hinyai-hinyainya itu mengganggu. Biasanya kulitnya juga kuat gitu tonusnya, si ototnya tuh kayak kenceng gitu kalau berminyak. Gitu. Biasanya kalau yang berminyak itu jarang jadi ada penuaan dini karena kan dia keras gitu. Tapi kalau kebalikan, kalau kulit kering, nah itu masalahnya biasanya kerutan halus gitu. Terus tipsnya biar nggak jerawatan, kalau berminyak itu kan identiknya sama jerawatan, yaitu tetap ya yang namanya kulit itu harus pakai, jadi ujungnya solusi ya harus pakai skincare gitu ya. Sebenarnya bukan skincare-nya apa, tapi yang penting tentukan pemandu kamu siapa. Kenapa tentukan pemandu siapa? Contohnya Teh Widi aja nanya, dok kalau yang berminyak gimana? Kadang kalau kita beli skincare doang, lah kenapa nih jerawatnya nggak beres-beres? Males, udah buang, skincare-nya belum beres. Terus lah kok ini lama banget ya bikin cerahnya, buang lagi skincare-nya belum beres. Kenapa? Karena nggak ada yang bimbing. Jadi bukan skincare-nya apa, tapi tentukan pemandu yang tepat untuk membimbing kamu menyelesaikan permasalahan wajah. Karena kamu butuh pembimbing, karena setiap orang nggak tahu kan proses wajahnya bagaimana, terus ternyata faktor-faktornya pun banyak. Ya serahkan itu pada ahlinya, serahkan kepada Dokter Aulia dan tim yang insya Allah peduli untuk membantu menyelesaikan permasalahan wajah kamu gitu. Contohnya kalau kulit berminyak ini memang harus sabar banget ya. Aku ngebantuin yang jerawat itu benar-benar sabar. Dan dia tuh nggak sekali sebulan langsung sepaket ini langsung hilang gitu jerawatnya. Enggak, yang namanya jerawat itu harus sabar. Dan nggak cuman faktor skincare, tapi dari faktor dari dalam juga. Contohnya harus banyak minum. Kenapa minum itu penting? Karena ketika kita dehidrasi itu menyebabkan si minyaknya itu diproduksi lebih banyak. Lah kalau minyaknya lebih banyak gimana? Jerawatnya lagi. Jadi nggak bisa kalau minumnya dikit. Selain itu juga harus makan sayuran buah biar oksidasinya itu terkurangi gitu. Oksidasi yang jelek-jelek di wajah itu terkurangi juga, dan biar sehat. Karena se-fresh-freshnya makanan, sebagus-bagusnya makanan itu adalah yang fresh gitu ya, yaitu buah-buahan. Ya jadi buah-buahan penting ya buat
menyehatkan tubuh kita biar nggak jerawatan, biar nggak minyaknya berlebih. Terus penting juga untuk olahraga seminggu 3 kali biar kalau metabolisme kita bagus, jadi di kulitnya juga bagus ke bawah ya. Terus kurangi pedas, kurangi gorengan, kurangi makanan kolesterol yang mengandung lemak, minyak gitu, kurangi ya. Terus kalau misalnya memang obesitas atau terlalu gendut, harus diet makanan sehat, kurangi berat badan karena ini mempengaruhi juga di jerawat gitu. Ya, jadi ke jerawat juga kurangi tepung-tepung, makanan yang santan kolesterol kayak gitu. Terus istirahat juga cukup, gak boleh begadang. Nah, kenapa jerawatan? Iya, begadang lagi nyusun skripsi gitu. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Lagi mau ujian, SMP mau ujian, jadinya jangan begadang. Karena begadang juga bikin jerawat tambah-tambah. Terus jangan stres, karena stres juga mempengaruhi kondisi kulit gitu ya. Kondisi barrier kulit, kondisi mikrobioma yang ada di kulit, itu terpengaruh juga dengan stres. Terus rajin keramas juga. Karena kalau misalnya kotor rambutnya, kena wajah kan, kena bantal, terus kena punggung. Nah, tuh bisa jadi jerawat punggung gitu. Jadi harus rajin keramas juga nih, terutama santri ya kan. Keramasnya kadang malas karena pakai kerudung. Berarti harus siapin hair dryer kali ya. Jadi harus rajin keramas paling enggak seminggu 3 kali, biar 2 hari sekali. Terus rajin ganti sarung bantal spray juga seminggu sekali. Karena kan kita tidur gini nih, kalau kotor nempel tuh ke pori-pori, jadi jerawat lagi kan. Dan kalaupun rutin pakai skincare, dia bisa sembuh minimal paling cepat gitu ya, paling cepat dalam 3 bulan. Dan itu harus terus. Jadi fungsi skincare-nya adalah lebih ke ketika dia minyak berlebih, kita cuci muka pakai facial wash toner. Ya, terus juga kan matahari ini, efek negatif matahari bisa bikin wajah kita rusak, ya wajib banget pakai sunblock ya kan. Dan krim malamnya yaitu untuk ngeringin si jerawatnya fungsinya dan mengurangi minyaknya biar jerawatnya nggak tumbuh lagi. Sebenarnya itu fungsi skincare-nya. Dok, ketergantungan dong, gimana? Kalau nggak pakai skincare ada lagi? Lah memang wajahnya begitu, dasar wajahnya berminyak dan jerawatan. Jadi kalau misalnya dok kenapa ini jerawatnya ada lagi? Coba dievaluasi lagi. Yang tadi itu evaluasinya banyak ya. Nah itu dia kenapa butuh pembimbing yang benar, butuh pemandu yang tepat. Karena yang namanya jerawat, yang namanya kulit itu butuh pemandu, butuh pembimbing. Dan kamu adalah pahlawannya, dan aku adalah pembimbingnya, dan aku ingin menjadikan kamu pahlawannya gitu. Insya Allah. Jadi nggak cukup ya kalau cuman coba-coba skincare tanpa pembimbing gitu ya dok. Nanti dibuang lagi. Yang rasanya nggak cocok padahal kita nggak tahu ya kondisi seharusnya wajahnya, kayak gimana. Kondisi tubuhnya imunnya lagi turun, terus ternyata makanan sayur buahnya lagi kurang, minumnya lagi kurang, lagi stres, lagi apa banyak. Dan kadang mungkin butuh curhat. Sebenarnya konsultasi ya dok ya. Gitu. Lalu dok, berbicara tentang skincare gitu ya, untuk remaja ini seberapa penting sih skincare untuk remaja dok? Ya penting banget karena biasanya di remaja ini juga masalahnya yang biasa terjadi adalah beruntusan, jerawat, komedo, kulit kusam. Nah tadi kalau jerawat, komedo, kulit kusam itu udah aku bahas ya. Yang belum aku bahas kulit kusam. Nah biasanya kulit kusam itu terjadi karena sel kulit mati yang numpuk tapi dia tidak merawat wajah. Atau dia sehari-harinya tidak memakai perlindungan saat terkena matahari. Sedangkan matahari sekarang sinar UVB sudah masuk ke jendela. Aku di kamar aja dok. Oke, kamarnya ada jendelanya kan? Ada. Nah, sinar UVB masuk juga. Aku nggak keluar rumah dok, tapi masak kan bu? Iya. Nah itu api juga sinar UV. Jadi kalau di kompor juga itu sama, harus pakai perlindungan sunscreen, day cream gitu ya, yang mengandung SPF. Paling nggak SPF 30. Karena sinar itu ada 2 ya, ada sinar UV light itu berasal dari alam, yaitu api dan matahari. Sedangkan sinar blue light itu dari gadget, dari lampu, dari laptop ya, dari HP yang memang sehari-hari kita pakai. Jadi penting banget untuk melindungi wajah kita dari matahari, dari sinar-sinar yang tadi aku sebutin, pakai sunscreen. Nah kalau SPF 30 itu gimana? Itu melindungi selama 30 kali 10 menit alias 300 menit alias 5 jam. Jadi kalau kamu melindungi dari jam 7 berarti sampai jam 12. Sholat zuhur kita harus pakai lagi. Iya betul gitu, karena kan cuma 5 jam doang. Jadi penting banget untuk retouch. Makanya kalau misalnya kok aku kusamnya nggak hilang-hilang, kok aku nggak cerah-cerah, kok fleknya nggak hilang-hilang, coba ditanya, udah rutin belum pakai skincare-nya? Udah rutin belum melindungi dari matahari? Kan kayak percuma ya, pengen cerah wajahnya tapi nggak retouch. Siang-siang nih malah jam 12-nya dia tuh nggak pakai.
Ya kan gimana Percuma, mau ya? gimana mau cerah. Kadang orang menuntut lebih sama aku, sama Aulia Skincare ya. Tapi ternyata dia nggak pakai dengan rutin Rajin, gitu. ya. Jadi aku bilang, kami Aulia Verlia Skincare komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Jika Anda juga berkomitmen sesuai dengan arahan yang kita sarankan gitu, sesuai dengan petunjuk pemakaian gitu, insya Allah akan kita komitmen dengan hasil. Jadi dibalikin lagi. Jadi nggak bisa menuntut sesuai dengan keinginan tapi dianya juga tidak ngikutin saran kita gitu. Terus tadi sinar UV ya, tentang apa sih ini, kusam ya, wajah kusam. Ya. Oke, terus selain melindungi dari matahari, ya tentunya kita juga harus ada tambahan yang namanya night cream. Night cream itu adalah repairing. Jadi kalau tadi kan pembersih itu ada facial wash, toner ya. Mau kulit berminyak, mau kulit kering, semuanya penting. Dan alhamdulillah facial wash Aulia Verlia Skincare ini tidak mengandung deterjen. Jadi tidak iritasi, tidak berbusa, tidak merusak kulit, tidak merusak pH kulit juga, malah melembabkan gitu. Jadi tidak merusak skin barrier juga si facial wash-nya ini. Dan tadi kita udah ada protection-nya, yaitu day cream Aulia Verlia Skincare, dan yang terakhir itu repairing cream. Repairing itu memperbaiki. Jadi memperbaiki itu kalau yang kusam diperbaiki juga sama krim malam, yang flek diperbaiki juga sama krim malam, termasuk yang jerawat juga sama krim malam. Jadi makanya kita satukan sepaket itu isinya facial wash, toner, day cream, dan night cream. Karena untuk semuanya dibersihkan, lalu kalau pakai krim jadinya meresap gitu ya. Dan kita perbaiki kulitnya itu dengan krim malam. Itu paling enggak, jadi kita membutuhkan sepaket itu. Gitu. Oke dok, tadi sudah disebutkan apa aja yang ada di Aulia Skincare gitu, lalu fungsi-fungsi dari day cream, night cream, toner, dan juga facial wash-nya gitu. Lalu untuk remaja nih dok ya, urutan skincare yang betul itu seperti apa dok? Ya alhamdulillah bukan cuma remaja ya, tapi semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya 9 tahun plus itu bagusnya sih pakai skincare. Perlu ya? Melindungi, iya. Yang pertama pagi-pagi kita gunakan facial wash-nya. Caranya dengan puffkan ke tangan 5-7 lah. Nah terus kita kalau mau ngusap gitu boleh, tapi jangan terlalu terus sampai berbusa. Dan gak akan berbusa karena yang Aulia Skincare ini tidak mengandung deterjen ya. Jadi jangan terlalu digosok, karena kalau digosok terlalu keras itu jadinya cuci tangan bukan cuci muka. Ketika kita cuci tangan kan jadinya kotor. Ini kan tangan kita kotor. Jadi kesini malah jadi kotor, iritasi. Kadang ada yang kayak gitu juga. Kenapa wajah saya merah? Pas tanya, kenapa pakai facial wash-nya gimana? Digosok dulu. Padahal harusnya gitu langsung aja kewajahin gitu. Walaupun tidak berbusa nggak apa, tapi nggak enak, nggak ada busanya. Mau enak atau mau manfaatnya? Manfaatnya kan membersihkan. Ya, jadi pertama cuci muka. Terus kalau mau lengkap kita ada yang namanya Moiskin. Yang kedua, Moiskin itu isinya aloe vera, ceramide, dan ini aman dari usia bayi ya. Kalau bayi ada beruntusan, ada gatal-gatal, bagus banget pakai Moiskin. Kita juga kalau si day creamnya pengen meresap maksimal, tambahin si Moiskinnya. Kalau bibir kamu juga pecah, bisa juga pakai Moiskin. Pokoknya cakep banget, best seller banget Moiskinnya. Setelah pakai Moiskin, kita oleskan day cream secara merata. Iya. Terus kalau aku pagi-pagi pakai WBS juga, itu tuh whitening body serum, jadi buat tangan, badan ya semuanya. Terus kalau aku setelah pakai day cream, aku senangnya pakai cushion nih yang di sini. Pakai cushion biar dewy finishing gitu hasilnya. Atau aku juga ada loose powder glowingnya. Atau juga ada BB creamnya. Lengkap ya. Terus kalau aku sih senangnya tampilannya aku tambahin ini serum bulu mata, serum alis gitu. Terus tambahin blush on, terus aku juga ada lip serum. Lip serumnya ini ada warnanya. Gitu. Aku nggak tahu di pesantren sini, ini pesantren bukan sih, boarding school ya? Boarding school. Di boarding school ini boleh nggak sih pakai lip serum ada warnanya? Aku nggak tahu. Cuma lip serumnya ada warnanya. Lip serumnya ada warnanya. Ya, terus siang urutannya boleh pakai Moiskin, lalu pakai day cream lagi karena kita harus retouch karena 30 SPF ya. Jadi zuhur habis wudu kita retouch lagi. Moiskin terus day cream. Kalau mau lengkap lagi misalnya kulit lagi merah, lagi iritasi, asar boleh pakai Moiskin lagi. Terus malam kita pakai facial wash, terus kita pakai toner. Toner Aulia Skincare cuma dipakai sekali malam karena dia ada eksfoliasinya juga. Jadi tonernya disemprotkan ke kapas lalu ditap-tap halus. Kadang ada yang merah iritasi, ternyata tonernya dipakai berlebihan. Atau enggak salah cara pakai, enggak pakai kapas. Bisa jadi
iritasi. Makanya harus sesuai petunjuk. Kadang udah aku kasih petunjuk di WA. Nggak dibaca ya? Iya, entah nggak dibaca, entah nggak paham maksudnya. Jadi harusnya di tap-tap seluruh wajah. Lalu kita gunakan serum. Jadi urutannya dari yang tercair sampai terpadat. Tadi kan tercair facial wash, toner, lalu serum. Oles merata seluruh wajah. Lalu kita oleskan moiskin-nya, pelembab, biar semuanya meresap lebih. Karena yang namanya moiskin ini juga memperbaiki barrier kulit. Kalau barrier kulit kita rusak, kayak misalnya udah iritasi, merah, gatal, perih gitu kan, itu barrier kulit rusak, itu diperbaikinya dengan moiskin. Sebenarnya sakit gatal atau si kulit iritasi karena apapun, misalnya penyakit buduk atau penyakit jamur, penyakit kena bakteri, si kulitnya ini infeksi, itu kan kering dan dia juga butuh memperbaiki barrier kulit, itu pakai moiskin. Jadi moiskin bisa dipakai di seluruh tubuh, nggak cuma di wajah doang. Terus moiskin, lalu pakai krim malam. Kalau ada fleknya, jadi krim malamnya oles tipis seluruh wajah, lalu oles lagi di flek hitamnya, biar sama-sama cerah gitu. Tapi kalau kusam aja ya udah oles tipis merata seluruh wajah. Lalu kalau ada jerawatnya, oles di jerawat atau di beruntusannya doang. Kalau komedo sebenarnya dengan kita rutin dengan facial wash sama toner secara rutin setiap hari, insya Allah komedo bye-bye. Tapi kalau komedo blackhead itu lumayan lama karena sudah teroksidasi hitam. Terus yang terakhir aku ada purple jelly, di mana purple jelly ini bisa maksimalkan kerja dari krim malam yang mengandung vitamin C, vitamin E, jadi kayak sleeping mask. Itu bagus banget buat sebagai cerah dan anti penuaan dini, melembabkan juga ya? Iya, mencerahkan. Begitu urutannya. Tapi kalau remaja mah nggak usah pakai purple jelly juga udah oke lah. Yang simpel-simpel aja bisa berarti ya dok. Sepakat juga cukup. Sepakat juga cukup. Alhamdulillah tadi udah dipaparkan begitu ya dok ya, bagaimana definisi dari kulit sehat, lalu kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan di kulit muslimah Indonesia gitu ya. Terakhir deh dok, gimana cara untuk memotivasi penonton gitu ya agar aware dengan kesehatan kulit, bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan nikmat gitu dok. Iya, alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga merawat kesehatan kulit kita dengan skincare gitu. Bukan skincare-nya tapi rutinitasnya. Bukan skincare-nya apa, tapi siapa pemandu kamu yang tepat untuk bisa menemani kamu dalam merawat wajah kamu. Karena kamu nggak bisa sendirian, kamu harus temenin. Gitu. Jadi harus rutin. Rutinitas, harus sadar untuk rutin. Karena kalau nggak sadar pasti nggak akan rutin. Aku mah merasa buat apa skincare, nggak penting. Tapi sadari bahwa ini adalah bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kulit wajah sempurna ini. Gitu. Oke baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya dok ya, waktu sudah berakhir gitu ya di podcast pada hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu begitu ya dok ya. Iya, dengan senang hati. Karena masih banyak banget nih ilmu yang harus kita dapatkan mengenai kesehatan kulit ini. Dan juga bisnisnya, di Aulia Fadila Skincare bisa bisnisnya juga. Mungkin aku diundang nanti di batch selanjutnya adalah tentang bisnis. Boleh, nanti kita berbincang tentang bisnis di Aulia Skincare gitu ya. Oh ya teman-teman, aku juga punya program, di mana program ini adalah tentang pemberdayaan perempuan yang tidak bekerja secara aktif. Lalu aku juga punya program memicu para pemuda untuk berkarya sesuai dengan potensinya. Dan aku juga ada program pengobatan 10.000 setiap hari Jumat di Cimindi. Jadi insya Allah yang mau bergabung sebagai pemuda atau ibu-ibu yang nonton, bergabunglah bersama Aulia Fadila Skincare ya. Insya Allah aku siap membina di bisnisnya, membina di kebutuhan cara marketing gitu, cara berbisnis, dan cara menjadi perempuan yang mandiri secara finansial. Terima kasih. Iya, barangkali boleh dicek di mana dok, di Instagramnya ada. Instagram aku @auliafadilah, AULIAFADLILAH, ataupun @skincare.aulia, skincare Aulia. Oke, nanti boleh di follow ya di Instagram tersebut untuk konsultasi juga bisa. Boleh ya. DM untuk konsultasi boleh. Dan insya Allah aku balas dari bawah ya. Dari bawah. Oke baik, terima kasih kepada sahabat Pi Podcast yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Pi Podcast ini di channel YouTube SMP DTBS Putri. Saya Widya Nur Erviana undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Podcast, santri punya karya. Allahu Akbar.